Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ayat ke-7 ya, surah Al-Maidah ayat ke-7 dan seterusnya. Dibuka Al-Qur'annya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa ma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan sama-sama program Ta'limul Quran malam ini. Kita akan melanjutkan surah Al-Maidah ayat ke-7 dan seterusnya. Kita awali bersama dengan baca ummul Quran. Allahumma hassil wa balligh maqasidana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Silakan Kang Alum, satu ayat. Barakallahu fiik Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Kunu qawwamina wala yajri jadi berhentinya alla ta'dinu, berhenti Pak ya di situ. Kemudian i'dinu, kalau Bapak mau nyambung bunyinya bukan seperti itu tapi alla ta'dinu i'dinu, berarti ya kalau disambung. Tapi kalau berhenti alla ta'dinu waqaf, berhenti. Kemudian i'dinu,
dari situ, coba dari i'dilu. Oke, barakallahu fiik Ustaz. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. Barakallahu. Allah Ustaz. Tadi kalau Bapak berhenti wathaqakum bih, misalnya jangan bihi Pak ya. Kalau bihi berarti wasal, kalau waqaf berarti jadi bih, jadi begitu. Coba diulang, buat guru. Ikutum. Barakallahu fiik. Ustaz. Syana'an i'tilu aqrab qaf qalqala i'dinu huwa aqrabu littaqwa i'dinu Oke, barakallahu fiik. Wa'adallah lanjut terakhir silakan. Sadaqallahul azim. Sekarang waktunya agak maju ya, isyanya ya. Jadi cuma sedikit waktunya, jadi kita bagi-bagi. Baik, jamaah sekalian dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita berkesempatan kembali malam ini bisa bersama-sama mengikuti kajian ya, tafsir ya, surah Al-Maidah. Kita sudah perbaiki bacaan kita masing-masing ya, dengan mendengarkan contoh, kemudian sebagian sudah mempraktekkan bacaannya. Semoga ini bagian dari upaya kita untuk meningkatkan at-ta'amul ma'al Quran dan seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ya dengan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mentadabburkan, yang memahami, merenungkan ayat-ayat yang kita baca. Dan ini juga bagian dari cara kita untuk berhubungan dengan Al-Quran ya, bukan hanya memperbaiki qiraahnya, akan tetapi kita juga terus berusaha untuk mendalami makna dan kandungan dari ayat-ayat yang dibaca. Tentu yang memberikan cahaya, memberikan pemahaman kepada kita bukan
Guru hanya wasilah, hanya perantara yang hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan ilmu kepada kita semuanya. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Kita mohon kepada Allah agar dibersihkan hati kita, ya, dibersihkan jiwa kita dengan takwa, ya, agar bisa memahami ayat-ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladzi wathaqakum bihi idh qultum sami'na wa ata'na wattaqullaha innallaha 'alimun bidzatis sudur. Ayat-ayat yang kita baca, ya, 4 ayat ini 2 kali Allah menyinggung, ya, agar kita itu senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan 3 kali dengan derivasi yang berbeda. Takwa disebut takwa, wattaqullah, ya. Kemudian wattaqullah di sini artinya apa? Pesan bahwa takwa itu penting, ya. Takwa itu penting. Wadhkuru ni'matallah, dan ingatlah, ya, nikmat Allah alaikum atas kalian semuanya. Wa mitsaqul ladzi wathaqakum bih, dan perjanjiannya yang telah diikatnya dengan kamu. Idh qultum sami'na wa ata'na, ketika kamu mengatakan sami'na wa ata'na. Jadi ayat ini terkait dengan baiat, ya, baiat kaum muslimin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbaiat itu artinya apa? Berjanji setia untuk mengikuti, ya, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang diriwayatkan Al-Bukhari, ya, hadis Ubadah bin Samit, ya, yang terkenal, ya, biasanya menggunakan hadis ini. Ubadah bin Samit pernah mengatakan, bayakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah fil mansyati wal makrah wa alla nunazi al amra ahlahu wa an naquma aw naqula bil haqq haitsu ma kunna la nakhafu billah lawmata laim. Rawahul Bukhari. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ubadah bin Samit, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa baiknya isinya? Al-sam'i wa ta'ah, agar senantiasa mendengar apa yang disampaikan Rasulullah dan mentaati segala perintahnya. Itulah baiat. Jadi baiat itu mau mendengar dan mau mentaati perintah Allah dan Rasulnya, fil mansyati wal makrah, baik dalam keadaan terpaksa atau keadaan semangat, ya, mansyat, wal makrah, dan keadaan terpaksa, ya, keadaan mudah maupun sulit, terpaksa, berat atau ringan, terpaksa atau dalam keadaan bersemangat, ya. Wa an la nunazi'a al-amra ahlah, dan agar kami tidak membantah atau merebut kekuasaan, ya, ahlahu, dari orang yang berhak dibaiat, ya. Kalau sudah berbaiat kepada seorang pemimpin, tidak boleh kemudian merebut kepemimpinan itu. Tapi dalam hal ini tentu pemimpin yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an naquma aw naqula bil haqq, dan agar senantiasa kami menegakkan, ya, mengerjakan perintah, aw naqula, atau mengatakan bil haqqi, dengan kebenaran, dengan benar. Haitsu ma kunna, sekiranya kami berada. La nakhafu fillah laumata laim, dan kami tidak ada rasa takut, ya, karena Allah, tidak ada rasa takut kepada celaan orang-orang yang mencela. Itulah isi daripada baiat sahabat Rasulullah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari sumpah setia kepada Rasulullah. Kita juga demikian dengan syariat, dengan Islam itu mestinya kita, ya, berbaiat, ya. Ya, baiat kita bagaimana? Ya, penyaksian kita bahwa
kita menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah dengan segala konsekuensinya, ya. Ada al-wala wal bara di situ juga. Jadi loyalitas kita kepada hukum Islam, apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya kita taati sekuat tenaga, dan apa yang dilarangnya kita tinggalkan, ya, baik dalam keadaan sulit maupun mudah, dan baik dalam keadaan semangat ataupun dalam keadaan tidak semangat atau terpaksa. Makrah, pansyad, makrah. Jadi isinya dua itu. Pokoknya bagaimanapun apapun keadaannya, tetap berjanji setia kepada hukum yang telah diterapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, itu. Jadi al-khitab, ya, khitab di sini lil mu'minin. Jadi arah pembicaraan ini adalah terhadap orang-orang mukmin. Kata dia, "Qulu ni'matallahi 'alaikum." Tidak audiennya siapa ini? Orang-orang beriman, ya, yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud nikmat Allah di situ, wa ni'matu huna al-Islam. Ya. Jadi Islam adalah merupakan kenikmatan yang terbesar, ya, yang telah Allah turunkan ketika kita ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang muslim, ya. Jadi seorang mukmin ini artinya kita telah mendapatkan nikmat yang sangat besar. Biasanya kalau para penceramah, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat Allah begitu banyak kita terima, wabil khusus nikmatul iman wal Islam, biasanya begitu, ya. Wa nikmatuna al-Islam wa ma saru ilaihi min ijtima'il kalimati wal izzah. Ai udkuru ya ayyuhal mu'minuna ni'matallahi al-uzma. Ya, jadi ingatlah wahai sekalian orang-orang mukmin akan nikmat Allah yang agung, alaikum, yang ada pada diri kalian, ya, nikmat yang sangat agung itu bil islami wa alladhi ahadtum alaihi rasulahu hina bayatumuhu ala sam'i wa ta'ati bil usri wal yusri wal mansyati wal makrahi. Ya, jadi kita disuruh mengingat akan nikmat Allah yang begitu banyak. Bukan untuk menghitung, tapi mengingat. Karena kalau menghitung bisa nggak? Kalau menghitung nggak bakalan bisa, ya. Jadi kita disuruh mengingat saja. Ya, termasuk nikmat terbesar adalah nikmatul Islam, ya. Jadi nikmatul udma, ya, yaitu Islam dan perjanjian yang telah diikatnya dengan kamu, ya, perjanjian bahwa berbaiat kepada Rasulnya, Rasulullah. Hina bayatumu ala sam'i wa ta'ah, ya, tatkala kamu membaiatnya dengan mendengarkan dan mentaati fil usri wal yusri, baik dalam keadaan sulit maupun mudah, wal mansyati wal makrahi, dalam keadaan semangat maupun paksa, ya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha alimun bidatis sudur, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui isi hatimu. Jadi kenapa ini kita diingatkan agar bertakwa kepada Allah? Karena memang takwa ini menjadi bekal yang paling baik. Fa inna khairaz zadid taqwa. Bekal yang terbaik adalah bekal ketakwaan dalam hal apapun. Dalam hal apapun takwa ini hanya menjadi landasan, ya, dasarnya begitu. Sehingga ujung-ujungnya segala kegiatan yang kita lakukan itu menjadi bermakna, menjadi mulia. Karena mulia itu diraih dengan ketakwaan. Ya, inna akramakum indallahi, gimana bunyinya? Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Jadi yang paling mulia di antara kita bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling itu, akan tetapi kata Allah yang paling mulia adalah yang paling bertakwa, yang memiliki karakter takwa, yang memiliki kualitas takwa yang tinggi. Innallaha alim bidatis sudur, sesungguhnya Allah Maha mengetahui bidatis sudur, maksudnya isi hati kita, ya, diketahui Allah SWT. Maka Allah itu memperhatikan isi hati kita, bukan memperhatikan casing kita, ya, karena casing ini sering
sering dijadikan apa? Alasan orang. Tapi kalau isi hati itu enggak ada orang itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum aw kama qala Rasul. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat casing kita luar. Karena seringkali yang terlihat itu penuh dengan kebohongan. Tapi yang diperhatikan oleh Allah adalah bagaimana isi hati, keikhlasan kita maksudnya. Dan itu hanya Allah yang tahu. Pada hakikatnya Allah yang tahu. Kalau kita ini luaran sama yang di dalam itu, ya seringkali terkecoh, ya. Apalagi zaman sekarang, zaman pencitraan, zaman pencitraan. Segalanya diukur dengan yang kelihatan. Nah, Islam dari sejak dahulu sampai hari ini sampai hari kiamat itu menilai itu bukan hanya dari sisi itu saja. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ya, melalui Rasulnya sudah menggarisbawahi ya yang dinilai oleh Allah itu keikhlasan kita dalam beramal, isi hati kita. Aittaqullah fa innahu alimun bi khafaya nufusikum fayujazikum 'alaiha. Bertakwalah kepada Allah karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi, ya. Apa yang tersembunyi oleh jiwa kalian, oleh diri kalian. Maka fayujazikum 'alaiha. Allah akan membalas kalian atas ya amal ya yang dilakukan oleh diri kalian itu. Ya. Jadi ini juga pesan penting. Ya. Karena takwa ini terkait dengan sesuatu yang tidak kelihatan. Ya. Kita takwa kepada Allah, takut kepada kemurkaan Allah, ya. Takut jangan-jangan amal kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khawatir. Ya, padahal kita nggak melihat Allah kan? Kita pernah melihat Allah? Nggak pernah melihat. Tapi kita memiliki rasa khusyah kepada Allah, ya, karena kita meyakini bahwa Allah itu ada, ya, Tuhan itu pasti ada, ya. Maka justru keimanan itu terkait dengan sesuatu yang tidak kasat mata. Karena yang sudah kasat mata itu nggak perlu dijelaskan dengan iman, karena sudah kelihatan. Coba perhatikan saja, ya. Kata-kata iman itu sesuatu yang memang tidak kasat mata. Iman kepada Allah, iman kepada para rasul. Pernah kita melihat rasul? Nggak pernah juga. Iman kepada para malaikat, pernah kita melihat malaikat? Tidak pernah juga. Iman kepada hari kiamat, pernah melihat hari kiamat? Belum pernah juga. Jadi sesuatu yang gaib kita dipaksa untuk percaya. Maka itu tidak sembarangan. Jadi nilainya, bobotnya itu sangat luar biasa. Gak bisa dihitung dengan apapun iman itu. Ya karena sesuatu yang gak kelihatan kita dipaksa oleh Allah agar mengimani, mempercayai. Itulah iman. Ya. Alif lam dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yu'minuna bil ghaibi. Iman kepada yang gaib, termasuk nanti kita di barzah akan ditemui malaikat siapa di alam kubur? Malaikat siapa? Malaikat siapa? Kalau antum nggak kenal nanti bahaya nanti. Harus kenali dulu namanya minimal. Kalau nggak kenal nanti tiba-tiba datang, kaget kita. Tapi kalau kita sudah kenal, iya. Jadi orang ada tamu misalnya sudah kenal sama yang sama sekali nggak kenal, gimana itu? Tingkat kekagetannya itu lebih tinggi mana? Ya, tidak kenal tiba-tiba datang, apalagi serem. Udah datang sikapnya yang sangat menyeramkan misalnya. Ya. Makanya harus kita kenal. Dan itu kita yakini ada. Nanti pasti ada kejadian seperti itu. Ya, maka kenali itu, maka imani itu, percayai bahwa semua itu ada. Gitu loh. Ya. Baik. Fayujazikum 'alaiha, maka Allah akan membalas kalian. Ya, membalas kalian semuanya. Karena Allah mengetahui yang tersembunyi maupun yang nampak. Nah, kita ini terkadang, bukan terkadang ya, seringkali antara apa yang di dalam hati dengan yang tampak di luar itu tidak nyambung. Jadi itu yang namanya disebut sifat nifaq. Hati-hati. Ya, nifaq itu artinya nggak ada ketersambungan, nggak terkoneksi, nggak
nggak nyambung itu apa yang dilakukan dengan apa yang ada di dalam hati. Kita sebenarnya memahami innallaha alimun bidatis sudur sudah cukup ini. Sudah cukup untuk menjadikan kita itu menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana tidak? Allah mengetahui yang gaib, yang tersembunyi dalam hati pun yang tidak dalam Allah tahu. Lalu bagaimana mungkin kita bisa berbuat seenaknya semena-mena ketika kita dalam kesendirian, ketika orang lain nggak melihat? Inilah di situ bisa diukur seseorang itu imannya berbohong atau tidak. Tatkala dia sendiri. Kalau tatkala rame-rame mungkin bisa menjadi orang paling soleh, mungkin kelihatannya casingnya. Tapi akan teruji tatkala dia sendiri. Apa yang dia lakukan? Ya, kalau dia melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT, berarti bohong iman itu. Berarti dia nggak ada takutnya kepada yang melihat yang gaib-gaib. Nah ini, ya, maka ittaqillah haitsu kunta, bertakwalah kepada Allah ya di mana saja kalian berada. Ya. Wallahu ma'akum ainama kuntum, Allah selalu menyertai kita di mana saja kita berada. Itu artinya alimum bidatis sudur. Allah Maha mengetahui apa isi hati kita. Ya. Zaman pencitraan, zaman entertain sekarang seperti ini, orang beramai-ramai berbondong-bondong untuk menampilkan casingnya, nggak pernah berpikir apakah casing yang ada di luar itu nyambung dengan hatinya atau tidak, nggak urusan. Itulah orang-orang zaman sekarang. Nah kita tentu orang yang waras, yang sadar, jangan seperti itu. Allah Maha tahu kebohongan kita, Allah Maha tahu kejujuran kita, Allah juga Maha tahu. Gitu. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamin. Yang kedua, perhatikan. Wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamin, jadilah kalian itu ya menjadi orang-orang yang selalu selalu menegakkan kebenaran. Qawwam. Ya, qawwam ini sifatnya apa namanya? Sifatul mubalaghah. Ya, jadi ditekankan kita agar senantiasa menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran dimanapun berada. Ini orang mukmin. Orang mukmin itu harusnya menjadi agen-agen kebenaran dimanapun dia tinggal. Ya, jadi yang dituju, yang dimaksud, yang diinginkan itu selalu sesuatu yang benar, keadilan, kebenaran. Keadilan, kebenaran, kejujuran. Ya, Masya Allah. Karena kalau nggak ada lagi kejujuran, kebenaran, keadilan, itu pasti akan terjadi huru-hara. Sekarang di mana itu, yang di Kalimantan atau di mana itu yang terjadi demo yang luar biasa itu? Di daerah mana itu? Rampang, Palembang, Batam, Riau. Iya. Kenapa terjadi seperti itu? Karena masyarakat merasa tidak diperlakukan adil, sebagaimana hak-hak mereka tercederai. Itulah satu gambaran ya, Ya. Itu satu gambaran. Kenapa seperti itu? Ya pasti ada sesuatu yang memang tidak beres di sana. Ya. Nah, itu contoh. Ya. Contoh ketika hukum tidak tegak lurus, ya, jadi tajam ke bawah, tumpul ke atas karena ada kepentingan. Nah, ini ayat ini mengingatkan kita gitu. Itulah akibatnya. Kalau kemudian ada pihak-pihak atau orang-orang tertentu yang semena-mena, ya, semena-mena karena syahwat, ya, politiknya, syahwat ekonominya, syahwat bisnisnya. Akhirnya nilai-nilai itu jadi ditabrak. Nggak penting, yang penting dia untung. Inilah kata-kata itu yang berbahaya. Yang penting saya untung, orang lain mah biarkan saja, selama saya masih bisa melakukan apa saja, yang penting saya bisa. Itu nggak boleh kita sebagai seorang mukmin, karena merasa ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang
ya berhadapan dengan orang-orang yang tidak memahami agama sama orang-orang yang punya agama itu jauh berbeda. Ya, ternyata usut punya usut yang ada di Rempang itu, yang punya, yang investornya siapa itu? Orang mana? Orang Arab apa orang Arab apa orang Malaysia? Investornya orang mana? Orang Arab apa orang Malaysia? Apa orang Jepang? Ya kan nggak berani punya, takut ya. Takut. Iya. Kalau istilah naga 9 tuh orang Arab apa orang mana? Cina gitu, Tiongkok ya, gitu aja setuju. Iya. Kalau Tommy Winata pengusaha Arab atau pengusaha Cina? Cina. Iya. Usut punya usut, ya perusahaan dia nanti akan mengelola itu. Ya, alasannya macam-macam. Ya, kita udah tahu macam-macam alasan untuk nanti untuk mensejahterakan rakyat untuk segala macam. Tapi faktanya tidak demikian. Ya, masih berpihak kepada konglomerat, jadi melarat. Ya, faktanya begitu. Kalau sampai di demo seperti itu orang sampai nangis-nangis berarti ada nggak beres. Nggak usah panjang lebar. Berarti ada salah yang dibenahi, ada kekeliruan di situ. Nah, kita diingatkan kunu qawwamin. Nah, ay kunu muballighina fil istiqamah. Ya. Jadi kita diperintahkan oleh Allah agar betul-betul menjadi orang-orang konsisten dalam kebenaran, kebaikan. Ya. Istiqamah bi syahadatikum lillah wa sighatu qawam lil mubalaghah. Ya. Nah, di sini sighotnya pakai qawam, pakai tasydid ya, lil mubalaghah, untuk penekanan. Ya, jadilah kalian semuanya, wahai orang-orang yang beriman itu, menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran. Ya, Masya Allah, dengan persaksianmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syuhada bil qisti, menjadi saksi dengan adil. Ya, syuhada hanya menjadi saksi, bil adli dengan adil. Karena kalau penyaksian itu kemudian dilakukan oleh orang-orang yang curang, itu nanti akibatnya akan membawa malapetaka, itu sudah pasti. Kehancuran ekonomi, kehancuran sosial, kehancuran macam-macam, nanti rentetannya, turunannya begitu. Tatkala orang sudah tidak lagi peduli dengan yang namanya kebenaran. Nah, kebenaran kita ukurannya apa? Ya Quran Sunnah udah jelas. Quran benar nggak mengatakan ini A, ini B? Ya, kita rujukannya adalah kitab suci kita, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut Quran dan Sunnah. Bagaimana para ulama mengajari kita, itulah yang disebut ahwadul ulama. Bagaimana mereka itu dalam memahami hukum Al-Quran, dalam memahami hadis Rasulullah, kita ikuti mereka. Masya Allah ya. Tashhaduna bil adli. Jadi kalian menjadi saksi yang adil. Masya Allah, ini ditekankan lagi oleh Allah. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Ya, dan janganlah kebencian kamu terhadap suatu kaum mendorong kamu berlaku tidak adil. Masya Allah, ini penekanan yang sangat luar biasa. Janganlah, ini saya ulang lagi. Kalau diterjemah bahasa Indonesia ya, kalau saya ngajinya dulu pakai bahasa Jawa masalahnya. Ya, bahasa Jawa nanti nggak apa-apa. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu berlaku tidak adil. Sekalipun kita benci dengan kelompok ABC, kalau soal keadilan mesti tetap harus ditegakkan. Ya, sahabat Rasulullah SAW, Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu pernah mempraktekkan ini. Ya, dan selalu, bukan pernah lagi, terkait dengan satu kisah. Ya, seorang gubernur, siapa namanya itu? Amr bin As, gubernur Mesir.
Ya, tatkala di Mesir sedang diadakan perluasan pembangunan sebuah istana gubernuran begitu. Nah, di depan istana itu masih ada gubuk reot milik siapa? Orang Yahudi. Ceritanya begitu kisahnya, dan kisah ini sangat terkenal. Nah, orang Yahudi ini didekati oleh petugas dari Pak Gubernur, ya, agar bisa menjual tanah tersebut. Jadi bukan hanya dikosongkan terus di bulldozer terus dibikin bangunan, bukan, didekati dengan dikasih harga yang sangat mahal. Ya, kalau sekarang di Rimpang seperti itu enggak? Main busur apa di itu dulu? Saya rasa masyarakat kecil kalau didekati dulu dengan pendekatan humanis, kemudian jelas ya hitung-hitungannya, saya rasa enggak akan. Ya. Ini kalau orang kecil. Kalau Amr bin As ini benar-benar memang tidak mau mendolimi si Yahudi tadi. Jadi tanahnya mau beli ceritanya gitu. Tapi dasar Yahudi ya, dari dulu sampai sekarang itu memang ngeyelnya nggak pernah hilang. padahal itu ya memang posisinya itu mengganggu ya, di depan istana ya. Kalau dibiarkan itu juga nanti repot, itu tanahnya juga luas dia ya, tapi rumahnya jelek begitu, gubuk reot disebutnya itu. Mau dibeli dengan harga yang beberapa kali lipat begitu, tapi tetap nggak boleh ya. Akhirnya diputuskan rumah tersebut mau digusur. Nah, si kakek-kakek Yahudi ini ya memang orang Yahudi begitu ya, jadi kekehnya itu memang luar biasa. Akhirnya dia ambil jalan pintas ya, langsung menemui siapa? Presidennya siapa? Amirul Mukminin sahabat Umar. Pergi ke Madinah. Dari Mesir ke Madinah itu berapa kilo kira-kira? Ya, ribuan kilo kan. Ribuan kilo kalau sekarang naik pesawat hanya beberapa jam. Nah, kalau dulu naik apa? Mungkin nyebrang lautan naik onta. Ini nekatnya orang Yahudi. Begitu ketemu sahabat Umar, dia menyampaikan niatnya. Ya, singkat cerita, dia minta keadilan. Terus kemudian diceritakan itu kronologinya pada sahabat Umar. Gak banyak bicara, udah nyari tulang aja karena di tempat sampah. Suruh nyari tulang yang busuk, yang masih berbau tulang. Kan tulang ada itu kan bau kan. Nah, akhirnya si Yahudi ini kaget, loh, saya kesini mau minta keadilan kok malah disuruh nyari tulang. Apa-apa nih, dalam hati tapi nggak berani ya, dalam hati. Maksudnya apa ini? Iya maksudnya bingung. Akhirnya dia terpaksa ambil tulang itu di tong sampah. Kemudian diberikan kepada sahabat. Seketika sahabat Umar menggoreskan pedangnya dengan pakai huruf alif di tengah tulang tersebut. Makin bingung ini si Yahudi ini. Akhirnya sahabat Umar, udah tulang ini bawa sampaikan kepada gubernur kamu. Insyaallah. Itulah ketegasan sahabat Umar. Ya, ketika dibawa di jalan itu masih penasaran ya. Maksudnya apa ini? Saya minta pengadilan malah disuruh membawa tulang seperti ini, apa maksudnya? Ini aturan apa ini? Dia bingung. Tapi karena dia pengen mendapatkan keadilan itu, saking pengennya gitu, dia memberikan tulang tadi itu kepada Pak Gubernur. Pak Gubernur juga gubernur yang sangat cerdas, langsung respect, langsung merespon itu dengan kejujuran yang luar biasa. Menangis beliau, sahabat Amr bin As menangis. Ya, menangis bahwa kalau saya tidak melakukan keadilan, ya toh nanti saya juga akan menjadi bangkai seperti ini. Menangis beliau. Kemudian Amr bin As menyampaikan kepada si Yahudi tadi, ini Amirul Mukminin sahabat Umar menegur saya agar
saya memperlakukan kepada Bapak dengan sikap yang seadil-adilnya, sebagaimana goresan pedang di tengah daripada tulang ini. Subhanallah. Akhirnya apa? Ya, si Yahudi tadi yang tadinya nggak mau menjual tanah itu justru dia berbalik, ya, karena merasa mendapatkan keadilan. Jadi saya disuruh berbuat adil kepada engkau, wahai kakek, ya, Yahudi tadi. Akhirnya apa? Dia merasakan bahwa betapa adilnya Islam itu, syariat itu. Akhirnya malah apa? Tertarik masuk Islam dan diberikan itu tanah tersebut. Masya Allah. Itulah buah daripada keadilan. Ya, maka keadilan itu akan membawa kesejahteraan. Ya, jadi keadilan sejahtera, ya, membawa kesejahteraan. Tapi kalau kecurangan itu pasti akan membawa malapetaka. Subhanallah. Jadi cerita ini sebenarnya panjang ya kita. Subhanallah. Ya, itulah kisah yang sangat menarik yang selalu diangkat oleh para ustadz kita, ya, dalam menjelaskan keadilan. Jadi jangan karena kita benci kepada satu kaum kemudian kita tidak bisa berbuat adil. Ya, saya langsung aja tafsirnya lewati sedikit. I'dilu wa aqrabu littaqwa. Jadi berlaku adillah kalian karena adil itu mendekati kepada ketakwaan. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu mengetahui, ya, apa yang kalian lakukan. Ya. Kemudian berikutnya, wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati lahum maghfiratu wa ajrun 'adzim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh, lahum bagi mereka maghfiratun wa ajrun 'adzim. Ya, bagi mereka mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Sedangkan walladziina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Orang-orang yang ingkar, yang kufur dan mendustakan ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah, ulaika ashabun nar, ulaika ashabul jahim, mereka adalah para penghuni neraka jahim. Lamma dzakara ma'anal mu'minina al-muttaqina wa aqibatahum dzakara ma'anal kafirina al-mujrimina wa annahum fi darakatil jahim daimuna fil adab. Ya, jadi setelah Allah, ya, menuturkan, atau ketika Allah menuturkan, menyebutkan tempat kembali orang-orang mukmin yang muttaqin, ya, jadi tempat mereka adalah surga yang penuh dengan kenikmatan, ampunan dan pahala yang besar. Ya. Kemudian Allah menuturkan bagaimana tempat kembali orang-orang yang kafir dan durhaka. Wa annahum bidarukatil jahim, sesungguhnya mereka itu akan ditempatkan di dalam dasar neraka jahanam, neraka jahim. Daimuna fil adab, yang akan langgeng terus-menerus mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua ayat terakhir ini Allah menjelaskan kembali kepada kita semuanya perbedaan yang sangat jauh, ya, antara orang-orang beriman dan orang-orang yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sudah sangat gamblang sekali, ya. Maka kita silahkan mau memilih yang mana, ya. Milih menjadi lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim atau milih ashabul jahim. Hidup adalah pilihan, ya. Jadi kita suruh milih, ya. Kalau milih yang ini, ya akibatnya seperti ini. Pilih yang itu, akibatnya seperti itu. Silakan. Ya, jadi jelas sekali. Jadi Quran itu jelas. Agama Islam itu jelas pilihannya, dan kita disuruh milih. Terserah mau milih yang mana, karena freedom of choice itu adalah pilihan. Terserah mau milih yang mana. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca, kita pelajari pada malam hari ini dari sekian ayat, yang 4 ayat tadi, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbik fala takunanna minal mumtarin. Jika ada yang benar dalam menjelaskan ayat-ayat tadi, pasti semuanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang kurang tepat, itu pasti karena kekurangan saya pribadi, mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.